dari 16 ya November, 14 Desember, 21 Desember sampai ke 28 Desember. Dalam sidang e-court hari ini, tanggal 28 Desember, kami penggugat telah mengajukan replik. Kemudian hakim merubah seluruh jadwal, membatalkan kesempatan terakhir sebelumnya, dan memberikan kesempatan baru kepada tergugat satu dengan penundaan 2 minggu yang juga tidak wajar. Berikut ada catatannya di situ. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini untuk Pak Presiden Jokowi atau yang mewakili ya. Ya, kami jujur aja yang sebagai pihak yang telah menggugat, salah satu tergugatnya adalah Presiden Joko Widodo. Itu kesannya kayak tidak tidak menghormati pengadilan, seperti itu kesannya. Karena ada apa? Ini sampai kita tuangkan di artikel. Kalian nanti akan gua sampein di link di deskripsi linknya ya. Ini sebagian aja akan gue bacakan saat sistem peradilan dipermainkan. Jadi gugatan PPKM nih, kami menggugat nih PPKM. Termasuk tergugatnya adalah Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, tolong Pak, ini bukan Bambang Tri yang minta ijazah palsu kok Pak. Ini gugatan PPKM. Masa Pak gugatan PPKM katanya punya data. Ini kita baca dulu ya. Pada hari ini, tanggal 28 Desember 2022, kami menghadiri sidang elektronik e-court dalam gugatan PPKM perkara nomor 392 PT UN Jakarta dengan agenda replik penggugat, dan kami telah mengunggah replik kami. Dalam artikel ini kami akan menjelaskan tentang ketidakadilan luar biasa yang dilakukan terhadap kami oleh para hakim. Hakim katanya wakil Tuhan di muka bumi, katanya doang.
dalam perkara ini Presiden tergugat 1 tidak menghormati kami dan pengadilan sejak awal. Jadi nggak menghormati penggugat dan pengadilan. Tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan terakhir dan tidak hadir pada persidangan e-court apapun. Presiden juga belum mengajukan surat kuasa sampai hari ini, 28 Desember 2022. Meskipun dipanggil beberapa kali oleh pengadilan dan pihaknya tanpa surat kuasa, hanya menghadiri sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 16 November 2022. Bayangin dari 16 November sampai 28 Desember nggak hadir-hadir. Gimana kami, ya udahlah. Pak Jokowi gimana sih Pak? Masa gugatan PPKM aja Bapak nggak bisa hadir atau ngirim kuasa Pak? Kan Bapak punya tim, kan Presiden. Berikut adalah kronologi perkara ini dan ketidakadilan. Pada tanggal 16 November, 2 tergugat, Presiden tergugat 1 dan Mendagri, Menteri Dalam Negeri, tergugat 2 telah hadir dalam sidang pemeriksaan pertama berdasarkan surat tugas. Dalam sidang e-court tanggal 14 Desember dengan agenda jawaban para tergugat, tergugat 2 telah meminta penundaan dan tergugat 1 tidak hadir sama sekali. Atas permohonan kami penggugat, hakim telah memberikan kesempatan terakhir kepada para tergugat untuk mengajukan jawaban dalam sidang berikutnya. Tanggal 21 Desember dalam sidang e-court dengan agenda kesempatan terakhir untuk mengajukan jawaban, tergugat 2 telah mengajukan jawaban. Akan tetapi tergugat 1 tidak hadir sama sekali dan tidak memberikan jawaban. Hakim telah menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan yang cukup dan telah menjadwalkan sidang berikutnya tanggal 28 Desember dengan agenda replik kami penggugat. Nah, dari 16 November, 14 Desember, 21 Desember sampai ke 28 Desember. Dalam sidang e-court hari ini, tanggal 28 Desember, kami penggugat telah mengajukan replik. Kemudian hakim merubah seluruh jadwal, membatalkan kesempatan terakhir sebelumnya dan memberikan kesempatan baru kepada tergugat 1 dengan penundaan 2 minggu yang juga tidak wajar. Berikut ada catatannya di situ. Ditunda lagi 2 minggu oleh hakim. Rakyat ini mau minta keadilan di mana? Ini di artikel ini nanti yang kalau kalian cek di deskripsi ada linknya, akan kami sampaikan semuanya itu ya. Jadi Pak Hakim, waduh, Pak Hakim katanya sudah kesempatan terakhir Pak, tapi kenapa Pak ternyata dirubah semua jadwal, diberikan lagi kesempatan 2 minggu lagi? Karena apa? Karena PPKM mau dicabut Pak? Ya, kami menggugat PPKM ini Pak. Jokowi udah bilang tuh katanya PPKM mau dihapuskan. Ini kami gugat masih. Tolong apakah diundurkan 2 minggu karena itu? Menurut kami para penggugat, penundaan dan perubahan ini tidak wajar, berupa pelanggaran kepentingan kami dan majelis hakim diduga berpihak dengan tergugat 1. Bisa diduga berpihak atau mungkin ada something, ada sesuatu di situ. Ada hubungan apa tergugat 1 sama hakim? Kami juga berpendapat bahwa ada pelanggaran hukum acara. Agenda penyampaian tanggapan dari tergugat 1 atas gugatan, jawaban tergugat 2 dan replik penggugat sangat aneh. Antara lain karena tergugat 1 akan menjawab jawaban tergugat 2. Lah ngapain tergugat 1 ngejawab tergugat 2? Mestinya jawab penggugat. Sama-sama tergugat kok jawab-jawaban. Tergugat 1 telah hadir dalam sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 16 November. Akan tetapi belum mengajukan surat kuasa sampai hari ini, tanggal 28 Desember. Ini tidak wajar dan juga tidak wajar untuk melakukan perubahan dan penundaan oleh hakim. Yang salah adalah tergugat 1 yang telah dipanggil secara sah dan cukup dan gagal menggunakan haknya untuk menjawab gugatan setelah diberikan cukup waktu dan kesempatan. Iya, dari 16 November sidang persiapan sampai 28 Desember mau jawab gugatan nggak bisa. Katanya Presiden, mana timnya? Giliran untuk bikin PPKM pakai tim Pak. Mana tim Bapak itu? Mana tim Pak Jokowi? Masa jawab begitu? Terus hakim, kenapa Pak Hakim? Kurang lama waktunya Pak Hakim.
Kenapa hakim telah melakukan ini? Sistem peradilan seharusnya independen dan netral. Mestinya itu. Kenapa dalam perkara ini hakim jelas berpihak dengan tergugat? Jika kita rakyat biasa 1 menit lewat tenggang waktu, gugatan kita akan ditolak. Tampaknya tenggang waktu tidak berlaku untuk rezim. Iya, giliran kalau kami penggugat, kami berkelahi sama tenggat waktu itu. Nggak boleh telat. Sedikit pun nggak boleh telat. Ini di sini tulis semenit. Gimana, Pak? Kami baru mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Nomor laporan SCNQE 2022122-8EH tentang ketidakadilan dan dugaan pelanggaran kode etik ini. Iya, kita akan maju ke Komisi Yudisial. Kita akan segera mengetahui apakah sistem peradilan masih berjalan dengan baik atau dalam kondisi yang sama dengan rezim. Parah ya. Bagi yang ingin belajar lebih lanjut tentang gugatan ini, kami menyampaikan dokumen-dokumen dari persidangan. Jawaban Mendagri memang luar biasa dan penuh omong kosong yang terbongkar dalam replik kami. Di sini semua ada catatannya. Jadi kesimpulannya, kami dalam gugatan ini masih berjalan, tapi kami kecewa gitu dengan sistem peradilan yang ada ini. Dari 16 November sampai 28 Desember malah dirubah jadwalnya. Pak Hakim, jangan sampai masuk angin dong, Pak. Dan ini buat rakyat Indonesia dan buat para ahli hukum. Kami ini menggugat, nggak ada sponsor-sponsoran. Kalian diam aja ngeliat ini. Ahli hukum diam aja ngeliat ini. Sebarkan ini guys, share. Biar rakyat Indonesia yang lain juga tahu. Begini amat di Pak Jokowi jadi presiden. Pak, Bapak itu digugat Pak dari 16 November. Mestinya kan kirim wakil, hormati pengadilan. Pengadilan itu independen, netral. Ini jadi hakimnya kok begini. Jujur aja kami kecewa. Jujur kami kecewa, tapi kami juga tidak akan menyerah. Kami terus akan maju. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan buat Pak Jokowi dan timnya, ini bukan tentang ijazah palsu kok Pak. Ini PPKM, kan katanya Bapak ada timnya. Nunggu laporan tim ya. Mana timnya? Sekarang lagi digugat di pengadilan. Kami tunggu timnya Pak. Ayo hadapi kami di pengadilan gitu. Jangan ngeles-ngeles, hadapi kami. Biar rakyat tahu yang benar siapa. Gitu, udah sampai di PT UN ini Pak. Kami nggak demo-demo kan, udah nggak demo-demo nih. Di pengadilan Pak. Di pengadilan, ayo buktikan. Kalau memang tim Bapak itu benar. Mana datanya? Ini ketemu di pengadilan. Siapa yang benar? Kami kah salah? Kami kah benar? Masa ngadepin gugatan begini aja yang katanya punya tim banyak, tim hebat. Tapi ngadepin kami di pengadilan nggak berani. Terus sistem peradilan di Indonesia, apa kabar? Jujur aja kami kecewa Pak. Kecewa banget. Bapak ini kan presiden rakyat Indonesia. Masa ngadepin gugatan PPKM begini aja di PT UN nggak bisa ngirim tim? Nggak, dah itu aja guys. Gua ntar, kalian kalau mau lihat artikel lengkapnya gua cantumin linknya di deskripsi. Oke, gitu aja dari gue. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Minta maaf kalau ada salah. Dan kami tetap akan bersuara, kami tetap akan menyampaikan yang benar. Mau tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, kepala di bawah, merangkak dengan mata. Kami tidak akan berhenti Pak untuk menyampaikan kebenaran demi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa membungkam kami hanya kematian atau kebenaran memang tampak bagi Indonesia. Semangat Indonesia, merdeka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal